Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dengan NIM D01190026 akan mempresentasikan mengenai pengkodingan dan interpretasi data kualitatif Open Government di Kota Surakarta. Teknik analisa data adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisa data yang akan saya gunakan yaitu teknik menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama, reduksi data. Langsung saja ke prakteknya. Kita buka KDA MainerLite. Nah, ini kita langsung add 2 karena datanya mau digabung. Setelah datanya muncul, kita bisa langsung melakukan pengkodingan. Yang pertama, dengan klik menu kode, lalu mengisi nama kode di kode names. Kemudian, menamai kategori dari kode tersebut. Lalu, klik add. Untuk mengkode kalimatnya, kita bisa ngeblok kalimat yang sesuai, kemudian klik nama kode tadi, lalu klik gambar pena yang paling ujung. Jika kita ingin membuat kode baru, dapat klik menu kode di atas lagi, kemudian melakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, kita juga dapat mengganti warna dari kode tersebut. Hal ini berguna untuk mencegah kekeliruan dalam pengkodean. Nah, untuk menambahkan kode di kalimat yang kedua, dapat dilakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini merupakan 2 transkrip yang telah selesai saya coding. Di sini kita dapat melihat hasil analisa dari transkrip 1 dan 2 dengan mengklik dokumen, lalu chart. Kemudian kita bisa melihat hasil analisa gabungan dari kedua transkrip dengan mengklik menu Analyze, kemudian mengklik Coding Frequency, klik Search, klik menu paling kiri atas, kemudian dicentang semuanya. Selanjutnya, kita bisa mengklik gambar diagram batang dan muncullah hasil analisa gabungan dari transkrip 1 dan transkrip 2. Yang kedua yaitu penyajian data. Nah, dari 2 transkrip tadi, data yang dihasilkan adalah seperti terlihat di slide. Terlihat dalam transkrip 1, kode saluran komunikasi memiliki persentase paling besar. Dan transkrip 2, kode implementasi yang memiliki persentase paling besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kode saluran komunikasi dan implementasi memiliki kedudukan yang penting dalam Open Government di Kota Surakarta, karena dia paling sering disebut. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil analisis gabungan. Nah, dalam hasil analisis gabungan di sini menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi dan saluran komunikasi lebih dominan daripada kode yang lainnya. Yang ketiga yaitu interpretasi data atau penarikan kesimpulan. Nah, dapat dilihat dari kedua data tersebut
Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Open Government merupakan program pemerintah di mana pemerintah memberikan informasi secara transparan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keberjalanannya. Nah, Open Government ini belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Nah, mereka itu hanya sebatas mengetahui bahwa Open Government merupakan bahwa Open Government berupa membuat kebijakan agar pemerintah lebih transparan dan terbuka. Nah, Open Government sebelumnya telah dijalankan oleh pemerintah, tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini lebih digencarkan lagi. Nah, hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan keakuratan informasi yang semakin tinggi. Nah, mengingat hal tersebut, pemerintah melakukan upaya penyesuaian dengan melakukan pengoptimalan dan perbaikan terhadap website, aplikasi, dan media sosial yang telah ada sebelumnya, seperti PPID dan ULAS. Nah, selain itu pemerintah juga memunculkan inovasi baru seperti membuat website covid.intip.surakarta.go.id dan lainnya. Beberapa media tersebut menyampaikan informasi terkait COVID-19 dan memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan pengaduan. Berdasarkan analisis dari kedua data, hasil menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi serta saluran komunikasi memegang peranan penting terhadap keberjalanan Open Government di Surakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.